Langsung wajah baru. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel saya, Safriadi Ranca. Saya seorang penyuluh KB dan masih di vlog Orang KB, obrolan dengan penyuluh KB. Hari ini, hari Sabtu, tanggal berapa, Pak? 11. Tanggal 11 September 2021, saya berada di Desa Tapong, Kecamatan Telu Limpoe, Kabupaten Bone. Ini wilayah kerjanya Pak Kris yang kenapa saya memberanikan diri dan kuku untuk mau merasakan medan pertempurannya Pak Kris, ya karena ini beliau kadang saya lihat statusnya itu perjalanannya ke wilayah kerjanya sangat luar biasa medannya. Kita penasaran, akhirnya kita ada di sini sekarang, Desa Tapong, tepatnya yang di belakang sana, perumahan di bawah lembah sana. Sebentar kita akan menuju ke sana. Sekarang kita akan mengulik, mencari tahu kira-kira apa yang dimiliki Pak Kris sehingga dia bisa kalau saya bilang sampai sekarang masih bersemangat, Ki. Saya lihat di sini di kecamatan ini. Ya, saya kira itu ya. Itu kita persilahkan Pak Kris untuk sapa-sapa dan memperkenalkan diri mungkin. Siapa tahu masih ada yang belum kenal. Silakan, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Krisna Ismaya Ardiana. Saya sudah sekitar 32 tahun sebagai penyuluh KB. Jadi salam bagi teman-teman para penyuluh KB se-Indonesia. Salam sehat selalu, sehat semangat luar biasa. Oke. Baik, 30 berapa? Jalan 32 tahun. 32 tahun. Ya, masuk ya. Yang pertama saya mau tanyakan Pak Kris, selama 32 tahun itu pernah terputus jadi penyuluh atau bagaimana? Karena banyak ini teman-teman yang senior juga, kadang pernah masuk jadi pejabat di struktural. Kalau Pak Kris sendiri? Kalau saya dari awal pengangkatan penyuluh tahun 90 sampai sekarang memang murni penyuluh. Tidak pernah untuk bergeser ke tempat lain. Atau tidak pernah ada ajakan? Ada ajakan, pernah ditawari, ada penawaran seperti itu, tapi saya masih agak berasa lebih cinta ke penyuluhnya. Keren, lebih cinta ke penyuluhnya. Ada lewat sapi. Ya, lihat lagi sapi. Lebih cinta sama pekerjaan penyuluh, Pak Kris. Luar biasa. Ini yang kemudian menjadi untuk saya pribadi juga menjadi inspirasi. Mudah-mudahan saya baru kurang lebih 10 tahun, mungkin 13 atau 14 tahun sebagai penyuluh. Itu kadang ada mungkin jenuh atau apa, tapi kalau kulihat lagi semangat, saya juga bergelora lagi. Yang muda harus bisa. Berarti umur sekarang sudah? Ya, memasuki 53. Masuk lagi 53, pensiun 60 ya? 60. Berarti sisa 7 tahun. 7 tahun, masih ada 7 tahun untuk berkarya. Tapi kira-kira ada niat untuk pindah kecamatan lagi? Artinya setia hingga akhir sebagai penyuluh KB. Oh, sebagai penyuluh KB. Kalau di kecamatan ini bagaimana? Ini berapa di kecamatan ini? Dari jarak dari rumah berapa kilo? Kalau jaraknya mungkin saya sekitar 40-an lebih lah. 40. Tapi medannya tadi, teman-teman, medannya tadi astagfirullah, luar biasa sekali. Itu kita harus pakai motor trail, Pak Kris sendiri pakai motor dinas. Tapi apalagi di kondisi sekarang hujan. Licin jalan. Berapa desa? 11 desa. Berapa penyuluh? Saya sendiri kebetulan. Sendiri? Iya. Sendirian sudah masuk 21 tahun di sini. Jadi saya sudah 3 kali pindah kecamatan, tapi baru di sini saya paling lama 22 tahun. 22 tahun di sini. 11 desa sendiri jadi penyuluh KB. Maksudnya tidak ada yang kayak non PNS yang kontra atau yang ada, cuma ya begitulah, mungkin cuma nama saja kan jadi. Oh begitu, tapi yang melaksanakan tugas sehari-hari kan karena mereka kan suka rela. Gaji, jadi saya kasihan juga mereka karena bukan di wilayah sini tinggal juga. Kalau balainya daerah mana? Balainya di ibu kota kecamatan. Tadi dilewati sempat. Dilewati. Oh iya. Jadi di balai juga kosong juga. Jadi saya merangkap tukang kebunnya, penyuluhnya, merangkap penyuluhnya, operatornya, servisnya, semuanya. Luar biasa. Tadi sempat singgah di rumah PPKWD, tapi yang desa sebelah. Desa sebelah ya. Ini sebentar kita ke Desa Tapong. Di berapa? 22 tahun di sini. Aduh hujan. Ya Allah.
mudah-mudahan tidak mengganggu, masih bisa kita lanjut mengulik lagi kisah-kisahnya Pak Kris. Yang kuncinya dulu Pak Kris, kira-kira ini dengan melihat medannya ini, kalau saya pribadi saya perlu semangat yang luar biasa untuk bisa ke sini. Katakanlah kalau ini wilayahku, pasti semangatku harus luar biasa baru saya mau ke sana. Terus yang kedua fisik. Nah ini dua hal ini bagaimana cara tak menjaga ini di umur yang sudah 50 berapa tadi kita bilang? 53. Jalan iya. Bagaimana cara tak menjaga itu? Ini semua namanya pekerjaan, pasti kita harus punya motivasi kuat. Selain itu juga kita harus punya tanggung jawab moral, karena kita kan ingin membangun keluarga Indonesia ya. Nah, tanggung jawab moral kita sebagai penyuluh. Ya tentunya harus kita berusaha sebaik mungkin, sekeras mungkin, bahwa tujuan kita adalah untuk membangun keluarga Indonesia. Kalau untuk fisik sendiri, alhamdulillah selama ini tidak ada juga yang terlalu saya olahraga atau enggak, karena tapi dari keikhlasan saja. Artinya semua dilakukan dengan rasa ikhlas itu akan memberikan kita semacam imun juga, tekanan tubuh juga. Jadi ada kepuasan bahwa pekerjaan saya sudah bisa selesaikan dengan baik. Apa aja harapannya masyarakat misalnya sudah kita bisa penuhi, ya otomatis menjadi imun bagi kita juga. Jadi yang saya rasa yang memberikan saya kekuatan bahwa rasa dari rasa lelah, dari rasa letih itu sudah bisa hilang. Karena keikhlasan dan kepuasan kita. Ada kepuasan di situ ya. Kepuasan. Pada saat kita bisa memfasilitasi. Ya begitu. Terus kalau ini jumlah kakaknya sendiri sini tadi berapa? 300 lebih. 300 lebih. Ini berbatasan dengan kita Kabupaten Baru sebelahnya. Ini sebelah gunung ini, sudah tertutup. Sudah tertutup awan. Ini sebelahnya ini sudah Baru teman-teman. Luar biasa. Jadi memang wilayahnya Pak Kris ada berbatasan Baru, ada berbatasan Sopeng, berbatasan Pangkep, Maros, dan Wajo. Ya, 5 kabupaten wilayahnya saja Pak Kris ini. Tadi sempat singgah di jalan kita berbatasan sama yang polisi, terus ada dari polsek tadi itu. Itu mereka biasa juga tembus masuk sini. Iya, patroli biasanya. Kalau misalnya ada kejadian masyarakat yang minta bantuan polisi. Tapi yang sini sudah tidak bisa lihat mobil ini, Pak. Tidak bisa. Tidak bisa lihat? Iya, hanya motor. Roda 2 saja yang bisa. Kalau kita mau naik mobil harus memutar lewat Kabupaten Sopeng. Lewat Sopeng baru masuk. Iya, baru masuk. Tapi tetap jalannya juga. Ya, sama juga. Lebih jauh lagi waktu ini. Kalau saya lihat juga pernah saya lihat postingan-postingan kita ada di Pokja apa namanya? Kecamatan Sehat. Kecamatan Sehat. Itu maksudnya kita terlibat di situ sebagai apa? Bagaimana proses keterlibatan tak? Ya kalau di kegiatan Kecamatan Sehat, Forum Kecamatan Sehat, memang kita ada dari kabupaten juga, Forum Bunuh Sehat Kabupaten, Kecamatan Sehat. Saya selaku sekretaris di situ. Sekretaris ketuanya itu kan ketua tim penggerak kecamatan. Begitu. Jadi keterlibatan kita ya membina pokja di tingkat desa, pokja desa sehat. Jadi ini teman-teman Pak Kris ini sudah seperti artis di kecamatan ini sudah sangat dikenal. Tadi di perjalanan ada orang pasti dikenal beliau, teriak pokoknya mulai dari mungkin aparat kecamatan juga mungkin tadi. Kalau yang tadi kita bilang kepala desa juga tadi ya. Ini beliau dikenal semua. Bagaimana apa kegiatan-kegiatan yang kita lakukan, yang khususnya program Bangga Kencana, yang kita tetap lakukan di desa ini. Untuk kegiatan secara keseluruhan barangkali hampir sama kita penyuluh, ada tepok kita juga, ada yang sesuai dengan bidang jabatan kita pasti kita laksanakan. Ya otomatis kita lakukan semua, mulai ada pembinaan poktan-poktannya, pembinaan kegiatan berkadenya. Cuma yang untuk wilayah saya ini khususnya biasanya yang KGP saya lebih utamakan. Ini teman, hujannya makin sedikit deras, ini bukan rintik-rintik lagi nih, tapi tidak apa-apa. Tetap semangat kita. Untuk bentuk kegiatan tak, pembinaan poktan ada. Ya, ada juga pembinaan remaja. Seperti ini sebentar kita mau pembinaan remaja. Kita ada pembinaan remaja jalur masyarakat ya. Iya, oke. Terus kalau yang ke kader IMP bagaimana hubungan atau kader IMP ini, karena mereka saya anggap saya sebagai perpanjangan tangan kan, dari saya, karena saya merasa saya sendiri di sini. Jadi saya harus bisa berkoordinasi dengan baik,
kerjasama dengan baik dengan mereka. Karena harapan saya memang ujung tombak saya mereka IDMP kan. Jadi kalau misalnya ada kegiatan mau pelayanan, saya tidak perlu repot lagi mau cari-cari apa yang peserta KB dengan saya cukup untuk IDMP saja mencarinya ada pelayanan dan mereka yang bergerak. Itu yang menjadi keuntungan saya di sini. Teman-teman, sayangnya idenya semakin deras, mudah-mudahan tidak mengganggu suaranya. Mudah-mudahan tidak mengganggu suaranya. Kita masih bertahan karena dari tadi di jalan juga semuanya kita sudah basah, jadi ini sudah kuat basah-basah, ini sudah siap basah-basah. Terus Pak Kris, kalau ini saya lihat di HP ku ini tidak ada jaringan. Ya, tidak ada jaringan. Jadi bagaimana komunikasi kita dengan kader? Biasanya kita sampaikan itu misalnya melalui surat dengan melalui anak sekolah yang kebetulan ada yang di ibu kota tinggal. Oh begitu. Atau guru-guru yang bertugas di sini kita sampaikan. Mungkin bisa 1-2 hari sebelum ada kegiatan. Begitu. Kita sampaikan dia. Iya, Cuma memang kalau ada yang repotnya ke arah pembatalan, misalnya kegiatan kabupaten mau ke sini, ada pembatalan yang kita yang repot. Jadi 1 hari sebelumnya kalau batal kita harus ke sini dulu. Harus ke sini dulu, Ya, tidak jadi. menyampaikan. Nah, itu tadi yang kabupaten, ini kabupaten tembus juga masuk ini. Ya. Kegiatan BOKB atau kegiatan apa? Ada kegiatan BOKB. Tembus juga pasti ini. Ketahanan ketahanan keluarga. Ketahanan keluarga. Kegiatan poksannya ya. Oh, tembus masuk ini. Seperti ini. Jadi mereka jalan kaki atau naik apa? Ada beberapa jalur yang bisa dilalui, mau naik mobil bisa walaupun dengan kondisi jalanan yang parah juga, tapi kalau naik motor juga bisa, tapi harus ya kita ambilkan ojek lah. Ojek. Ojek. Jadi nanti kita jemput di yang di mana sampai titik terakhir mobil Mobil, berhenti. iya enggak bisa kita, naik. baru kita Baru ambil ojek. ambil ojek kita. Sewanya sekitar Kalau sewanya 150.000 per ojek. habis lagi. Habis. Udah cukup amplop peserta. Elah. Luar biasa deh. Jadi kalau ya 150 hanya bonceng 1 orang. Satu orang. Jadi kalau dari kabupaten berapa orang ya? Tapi itulah perjuangan Iya. program Bangga Kencana sampai pelosok. Pak Sampai Kris ini pelosok, ya. luar biasa. Beruntung ada penyuluh-penyuluh seperti Pak Kris yang apa namanya? Saya mudah-mudahan ini video bisa dilihat teman-teman. Banyak teman-teman yang wilayahnya tidak kalah mungkin dengan medannya Pak Kris, jadi bisa juga memompa semangatnya. Kita lanjut. Respon keluarga tak dengan wilayah tak ini yang medannya, dan bagaimana apa responnya keluarga di rumah Pak? Kalau untuk keluarga mungkin karena saya dari awal penyuluh memang kayaknya spesialis medan gunung. Jadi mereka sudah paham ya. bahwa medan saya yang seperti ini ya. Jadi alhamdulillah mereka mendukung. Cuma ya tetap berpesan bahwa sudah faktor usia, jaga juga kesehatan. Pelan-pelan. Dulu mungkin gas motor Nggak pernah ya pindah makin di kota. Nggak pernah. Nah ini kita hujan akhirnya reda. Cuacanya semakin sejuk dan dingin ya. Kabut, wah luar biasa sekali. Oke teman-teman, kita lanjut. Saya penasaran di luasnya wilayah ini 11 desa, 1 kecamatan sendiri. Jadi penasaran nggak dengan maaf ini Pak sebelumnya, kualitas pelaporan tak dan pencapaian tak, kualitas pencapaian tak itu bagaimana? Ya untuk wilayah saya alhamdulillah untuk pencapaian, khususnya pencapaian kesehatan ber-KB, saya tidak merasa karena sering juga kita kecamatan ini dapat ranking. Oh sering, pelayanannya banyak. Pelayanan banyak. Alhamdulillah. Baik kegiatan kemarin kayak Cita Sektor, hari kontrasepsi itu memang momen-momen yang ditunggu masyarakat. Nah, kemudian juga mereka karena terbiasa saya ajarkan untuk cenderung ke MKJP. Karena saya bilang faktor medan wilayah itu hanya menyusahkan kita kalau misalnya pakai non MKJP. Jadi saya sarankan MKJP. Akhirnya karena begitulah 1-2 awalnya jadi semacam teladani masyarakat yang di sekitar mereka. Sekarang mereka kalau dinamakan pelayan KB berarti otomatis MKJP. Ya. Supaya mereka tidak ada pelayanan di luar MKJP. Jadi untuk suntikan pil itu sudah di luar jadwal seperti itu. Ya, cuma MKJP-nya mereka tetap di sini pakai implan. Ya. Tapi di sini ada bidan. Ada bidan desa, ada semua bidan desanya. Domisili di sini, tinggal di sini. Domisili di sini juga, iya. Tapi mereka utamanya
Kalau pelayan yang bersamaan seperti itu kita di kecamatan. di kecamatan. Kalau enggak kecamatan yang ada Di semacam sini? TKBK kan? Oh Ya, ya, di TKBK sini. ya. Oke. Sini. Terus Kalau untuk kualitas pelaporannya, Iya. saya jujur saja mungkin kurang maksimal lah. Iya. Ya. karena sendiri Sendiri, faktor juga jarak terlalu jauh, mungkin kemampuan, kemudian SDM dari IMP sendiri terbatas di sini. iya. Karena kan termasuk wilayah tertinggal sebenarnya. Iya. Karena ini teman-teman ini jaringan sih tidak ada jaringan. Iya. Tidak ada jaringan. Itu di HP itu tanda kali semua. Aduh, jadi memang akses informasi, Iya. akses transportasi lambat memang. Sekolah, anak sekolah ke Sekolah ada, kebetulan sekolah SMP di sini, Iya. di satu atap namanya, satu atap dengan SD. SD. Iya. Proses, jadi berarti prosesnya mereka itu yang lintas sektor, sehingga yang tadi kita dipercaya jadi sekretaris Pokja Ya. Forum kecamatan ya, sehat. forum kecamatan sehat. Terus ada lagi kemarin kuliah postingan tak yang jadi pembina upacara apa yang waktu pertama sekolah. Iya. Itu berarti kepercayaan itu tidak hadir begitu saja Pak Kris ini, karena memang sudah berpuluh tahun bagi di sini dan beberapa ganti anak pimpinan kecamatan dia. Mungkin ada sekitar 9-10 kali camat, tapi kita masih kita. Luar biasa. Kalau camat tidak pernah menawari untuk masuk dibilang jadi saja secamku atau apa? Pernah sih untuk jabatan struktural, tapi saya kembali lagi tadi sebagai tanggung jawab moral saya kan. Karena tadi kalau saya masuk ke atau pindah instansi ke struktural, siapa yang bina lagi masyarakat yang sini, terutama untuk program Bangga Kencananya. Luar biasa. Saya tetap bertahan, bilang lebih saya jadi penyuluh apapun yang terjadi. Ya, saya mau bertanya lagi Pak Kris, sepak terjang tak di sepak terjang ya seperti itulah, di tanggung jawab tak sebagai ketua DPC IPKB Kabupaten Bone itu, sejauh yang saya lihat juga semenjak kita kenal di DPD juga, itu ya sejauh yang saya lihat aktif juga pulang balik Makassar untuk urus teman-teman, baik administrasi kepegawaiannya, dupaknya, hal-hal lainnya. Di DPD juga beliau sebagai sekretaris DPD Sulawesi Selatan. Bagaimana membagi waktu tak itu? Keluarga di sini, di kecamatan tak, di desa tak, organisasi. Bagaimana itu Pak? Ya itu tadi saya pada awalnya bilang tadi bahwa semua berprinsip kepada keikhlasan bekerja nih. Artinya kalau kita dikasih tanggung jawab, ya kita usahakan dilaksanakan sebaik mungkin. Karena kalau keberhasilan apa yang kita jalankan itu menjadi kepuasan kita. Pokoknya intinya itu ada rasa puas di situ. Bisa kita membantu orang, itu ada rasa puas tersendiri. Nah, itulah menjadi pemompa semangat kita. Jadi apapun halangannya, saya rasa bisa kita lewati dengan. Tapi kalau kita sudah berkeluh kesah, bilangnya itu sudah jadi faktor penurun motivasi kita untuk bekerja. Jadi memang hindari mengeluh ya. Hindari mengeluh. Selama masih bisa kerjakan saja. Jadi apa yang kita harapkan, baik untuk organisasinya, baik untuk pengurusnya, untuk teman-temannya, terus kira-kira apa ke depan hal-hal yang mau kita capai atau apa yang mau kita lakukan. Kalau saya selaku ketua PKB di DPC Kabupaten Bone, tentunya perhatian saya ke teman-teman otomatis harus lebih maksimal lagi. Kemudian sasaran saya ke peningkatan SDM teman-teman sendiri. Mungkin karena saya sudah lama penyuluh, jadi otomatis ada hal-hal yang pengalaman saya banggakan kepada mereka. Bagaimana caranya kita bekerja dengan baik, memajukan, menyelesaikan ini program Bangga Kencana dengan sesuai dengan kondisi mereka juga. Harapan saya seperti itu. Jadi jangan seolah-olah karena mereka sekarang kan saya sudah termasuk tantangan mereka beda dengan tantangan saya dulu. Jadi jangan mereka karena hanya tantangan seperti ini, besarnya tantangan seperti ini, mereka sudah harus turun semangat. Jangan kendor. Jangan kendor semangat. Jangan kasih kendor. Karena apa yang kita lakukan sekarang ini dibandingkan dengan senior-senior yang dulu itu sudah jauh ya. Kita dulu mungkin masih menghadapi namanya kekerasan kalau kita mau mengajak orang ber-KB, ya sekarang kan sudah enak. Apalagi yang daerah-daerah kota kan bisa, maksudnya sekarang pemanfaatan media Pak. Media kan banyak. Kemudian juga harapan saya tentunya kegiatan-kegiatan di keorganisasian. Itu teman-teman semua kan saya mendukung semua.
Kemudian juga ada kegiatan yang berhubungan langsung dengan kepentingan anggota juga. Ada memang teman-teman yang istilahnya bertanggung jawab untuk melaksanakan itu. Oh, sudah dibagi-bagi Ya, memang. dibagi-bagi Luar ya, biasa. dibagi-bagi. Ya, selanjutnya Pak Kris. Fungsi kontrol atau fungsi sebagai pelaksana di lini lapangan terkait dengan dana BOKB Jadi, itu bagaimana di kecamatan ini? alhamdulillah untuk pelaksanaan kegiatan yang ditunjang dengan dana BOKB, Iya. kita kan setiap pertemuan ada evaluasi juga di tingkat kabupaten. Jadi ketika dana itu cair, kita mewakili teman-teman penyuluh diundang juga. Jadi kegiatannya memang sudah tertentu kegiatannya. Iya. Jadi alhamdulillah juga dari OPD juga tidak mereka transparan juga. Alhamdulillah. Ya, transparan kegiatannya. Kemudian memang yang menjadi haknya di kecamatan itu dilaksanakan ya kecamatan yang melaksanakan ya. Jadi haknya OPD juga yang melaksanakan. Iya. Itu di BOKB. Kalau yang apa namanya yang kegiatan-kegiatan pengadaan DAK itu yang kayak Dak genre fisik ya. kit, Ya itu tetap ada. apa? Itu masuk di manajemen BOKB. Iya. Jadi kegiatannya tetap yang OPD yang bertanggung jawabkan karena di pihak kan Distribusinya di sini distribusinya maksudnya lancar distribusinya. Kita nanti distribusinya sampai di balai. Nanti ada kegiatan ke desa kita bawa. Oh begitu ya. Terakhir Pak Kris, Pak Kris, Ketua terakhir, pesan-pesan tak kira-kira untuk teman-teman penyuluh yang muda-muda, kalau yang senior mungkin yang muda-muda, yang adik-adik tak, apalagi yang baru-baru ini semakin banyak. Ke depan lagi nih akan ada perekrutan P3K, P3K ya lagi, ya. itu untuk mereka juga. Kira-kira apa yang mau kita sampaikan di situ untuk mereka, untuk teman-teman yang baru-baru ini Pak? Jadi untuk teman-teman penyuluh KB semuanya, yang pertama jelas semangat kita sebagai penyuluh. Kemudian yang kedua adalah kebanggaan kita sebagai penyuluh. Wah bangga itu. Ya, itu yang harus utama. Pekerjaan siap. apapun yang laksanakan, kalau kita bangga dengan pekerjaan itu utamanya pasti akan semangat terus. Apapun rintangannya pasti kita akan lewati. Jadi itu kembali ke semangat, kemudian keikhlasan dalam bekerja. Dan tanggung jawab kita kepada masyarakat, kepada keluarga-keluarga Indonesia, bagaimana meningkatkan derajat mereka, kualitas keluarga Indonesia, dan yang lainnya yang berhubungan dengan program-program Bangga Kencana. Insya Allah apa yang kita lakukan secara positif, pasti yang di atas juga akan memberkahi kita. Itu jadi jangan patah semangat dengan kondisi apapun yang kita hadapi sebagai seorang penyuluh KB. Sesuai dengan salam penyuluh KB. Sehat, semangat, luar biasa. Wah, itu luar biasa. Saya paling garis bawahi yang tadi bangga, Pak Kris. Saya sering juga sampaikan ke teman-teman kader, coba kita lebih bangga dengan diri kita sebagai kader atau diri kita sebagai penyuluh. Itu lebih, maksudnya bagaimana sih, lebih percaya diri untuk bilang saya kader, saya penyuluh KB, ini yang saya mau sampaikan. Itu luar biasa. Itu mudah-mudahan teman-teman yang lain juga yang baru bergabung atau yang sudah lebih dulu bergabung, kita tetap bangga untuk bangga dengan jati diri kita yang luar biasa. Terima kasih banyak Pak Kris. Sudah menjamu saya di desa tak, mengajak jalan-jalan keliling kecamatan tak ke desa ini. Desa apa lagi? Desa Tapong. Desa Tapong. Terima kasih banyak. Mudah-mudahan kegiatan-kegiatan tak ke depan semakin bisa mencapai tujuannya. Iya. Dan saya doakan tentu saja sehat selalu dan terus keep menginspirasi. Amin. Iya. Sekian teman-teman. Sampai ketemu di lain waktu. Salam penyuluh KB, sehat, semangat luar biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rencanakan masa depanmu bersama BKKB.